Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya Cibubur Bantri, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidz wa asatijah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang selalu istiqomah melangkahkan kakinya ke rumah Allah dengan niat tujuan tidak lain mencari berkah, mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Zat yang Maha Agung yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, uang lahir maupun batin. Kita masih diberi kekuatan untuk selalu dekat dengan Allah. Kita selalu diberikan sarana fasilitas kebaikan untuk sama-sama mencari ridha Allah. Termasuk pagi ini kita diringankan langkah menuju rumah Allah, mengharap berkah, melakukan kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan langkah kita jadi bukti dan saksi di akhirat nanti bahwa kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini jadi langkah yang nantinya kita di akhirat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, karunia dan kebaikannya kepada kita dan keluarga besar kita dan orang-orang yang kita cintai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia dan agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengkaji tentang materi pagi ini tentang upaya mewujudkan akidah yang mantap kepada Allah, kurang lebih 40 menit ke depan. Untuk itu sebelum nanti juga kita berdoa, kita awali dengan membaca sholawat kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar doa-doa kita selama ini kita panjatkan dikabul Allah. Karena kata Rasul, inna du'a mawqufun bainas sama wal ard la yas'alu minhu syai'un hatta yusolliya 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa kita, kata Rasul, bergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat oleh Allah sampai dibacakannya sholawat kepada Nabi Muhammad. Begitu mari sama-sama kita bersholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan
kedua, sholawat mohon kita dianugerahi kesehatan lahir batin, keluarga besar kita, orang-orang yang kita cintai, semoga terhindar dari wabah, penyakit, para bahaya, termasuk wabah virus corona, omikron dan sebagainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Alhamdulillah. Hadirin wa hadirat jamaah kajian subuh luar besar Masjid Raya Cibubur Country yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini kita bahas tentang upaya mewujudkan akidah yang kuat, yang benar, yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang disebut juga dengan ilmu tauhid atau juga dalam sivitas akademika di kalangan kampus anak-anak pelajar agama sering menyebut ilmu kalam, ilmu akidah. Apa sih arti akidah itu? Secara etimologi berasal dari akoda, yaitu artinya adalah mengikat. Akoda itu suatu yang mengikat. Secara terminologi, cara istilah, yaitu sesuatu yang diimani, yang diyakini, yang dibenarkan dengan hati. Nah, itulah makanya kita sering sebut ilmu ini ilmu tentang keimanan, ilmu yang sudah mengikat di hati kita. Makanya ketika ditanya tentang bagaimana sih iman itu, makanya iman itu kata Imam Dailami, beliau mendefinisikan bahwa iman itu adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan di dalam hati, wa arkanu bil jawarih, dan diterjemahkan dengan seluruh anggota badan. Nah itu makanya kaitan dengan ilmu aqaid itu adalah ilmu tentang keimanan. Makanya disebut akidah yang mengikat di mana, di hati kita. Ilmu akidah ini bisa disebut juga ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan. Keesaan siapa? Keesaan Allah. Yang bagian-bagian ilmu tauhid sudah kita jelaskan pada tahun sebelumnya dulu, ketika kita membicarakan tentang ilmu bagian-bagian dari ilmu akidah, ilmu tauhid. Oleh karena itu, seseorang yang baik di dalam beribadah maka bersumber di hatinya. Apa yang diikat itu? Yang diikat adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikatannya. Setelah kalimat itu diucapkan oleh lisannya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, khatamun nabiyyin, nabi terakhir yang tidak ada nabi setelah itu. Nah, itu keyakinan. Kalau kata para ulama udah benar akidah kita tadi itu, maka dalam beribadahnya dia benar. Makanya ini dasar sekali akidah ini.
agama kita, agama Islam adalah tauhidnya tauhid yang absolut, tauhid yang murni. Nggak boleh ada keyakinan lain di hati kita itu selain tadi kata-kata itu. Kalau ada keyakinan lain, ada kekuatan yang memberi kita selain Allah. Musyriklah ya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sampai seperti itunya Allah itu. Gak mau dituangkan, gak mau ada yang menafsirkan lain hamba-hambanya dalam beribadah. Kata Allah, siapa yang di hatinya punya paham syirik menduakan aku, kata Allah, haram baginya masuk ke dalam surga. Innahu may yusyrik billah faqad, sungguh doa pakai kod di situ. Kalau dalam ilmu nahu, kod ini artinya sungguh, ditaklil, mengatakan bahwa sesungguhnya orang itu haram masuk ke dalam surga, kata Allah. Makanya di sinilah pentingnya kita belajar akidah. Ikat tuh kalimat, dua kalimat syahadat tadi dengan sebaik-baiknya. Absolut monoteisme, ajaran Allah itu dalam bertauhid adalah ajaran tauhid murni. Jangankan kita dalam beribadah, berdoa saja kita menyebut selama selain Allah, kata ulama yang fanatik, musyriklah dia. Sampai seperti itu. Kalau ibadah jelas, misalnya subuh masjid, suatu saat tengah malam hujan rintik-rintik, datang ke pohon besar, menyembah pohon besar. Misalkan di situ ada keyakinan di hati pohon itu memberikan petuah, bisa memberikan sesuatu, bisa memberikan mudarat, bisa memberikan maslahat. Kita yakini pohon itu, jelas itu dalam ibadah namanya sudah musyrik itu. Ini mah bukan itu, berdoa saja kita hati-hati. Kalau sudah amin, ya Allah, kata ulama itu udah titik, nggak boleh ada tambahan lagi. Kalau udah sumpah juga, demi Allah saya nggak melakukan itu, titik sudah. Terkadang ada kita yang kelewat atau belum tahu sampai kita sumpah demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Yang memiliki sumpah dengan mulai waw, ba, ta dalam istilah ilmu nahu disebut hukum qasam, sumpah yang punya hanya Allah. Wallahi, billahi, tallahi, hanya Allah yang punya itu. Jadi nggak boleh kita mengembel-embel demi Allah, demi Rasulullah, jangan. Cukup titik demi Allah saja. Berdoa juga kalau udah amin ya Allah, titik amin ya Allah. Nggak boleh amin ya Allah, amin ya Rasulullah, amin ya guru kami yang ada di sana, amin ya Mbah yang ada di Gunung Sindur, macam-macam lah. Musyrik kata ulama yang parah itu. Sampai begitunya, ini ajaran Allah itu murni, absolut katanya, bersih tanpa ada kaitan apa. Makanya kalau kita beriman kepada Allah, hanya Allah satu-satunya zat yang kita sembah, hanya Allah yang satu-satunya kita minta pertolongan, hanya Allah tempat kita bergantung, tidak ada yang lain. Makanya disinilah pentingnya ilmu aqaid, ilmu tentang keyakinan. Kalau ditinjau dari pengertian syariat Islam, ilmu akidah ini yaitu membicarakan tentang keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir-takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk. Itu pengertian secara syariat Islam tentang akidah. Apa dasarnya? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, pada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, termasuk kita percaya bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat-malaikat Allah, kafir kepada kitab-kitab Allah, kafir kepada Rasul dan utusan-utusan Allah, dan juga kafir kepada hari kiamat,
sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ini dasar akidah kita. Jadi kita harus betul-betul meyakini keimanan kita yang betul dalam rukun iman yang kami. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab Rasul, termasuk pada hari kemudian, hari kiamat, dan juga kodok baik dan kodok buruk. Ini yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Mengapa ini penting bagi kita? Karena benar tidaknya orang menyembah Allah, benar orang tidaknya kita beribadah setiap hari, bergantung pemahaman tauhid kita. Jadi kalau ulama mengatakan kita beresin di akidah tadi, tetap kita tiap hari sholat ibadah itu akan percuma. Karena kita cabang di keyakinan kita bukan hanya Allah saja. Jadi patrikan dari sekarang ya, patrikan betul, tanamkan terus. Jika ingin benar kita dalam melakukan ibadah dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada cara-caranya agar kita mantap. Ini baru istilahnya prolog yang diberikan oleh para guru-guru kita dalam meyakini ilmu tauhid seperti itu. Kemudian fungsi dan peran akidah dalam kehidupan kita. Kenapa harus benar akidah kita ini? Karena sebagai petunjuk yang tepat sehingga dapat membedakan mana yang baik yang buruk. Ini perannya, akidah kita benar. Kalau akidah kita benar, kata para ulama, ini bisa menjadi petunjuk buat kita membedakan mana yang baik, mana yang benar. Yang kedua, melindungi dari diri kita agar tidak terjerumus pada jalan yang sesat. Jadi kalau kita akidah tidak benar, kita terhindar dari jalan sesat, jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah. Karena akidahnya sudah benar. Sehingga fanatik, kalau udah fanatik di hati kita ini, mau ibadah-ibadah yang kira-kira gak masuk akal dengan akidah kita gak jalani. Yang ketiga, menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah. Jadi fungsinya kalau kita akidah kita udah bagus, semangat kita semakin. Karena kita hanya tujuan satu. Ini pentingnya kita bina akidah kita seperti itu. Yang keempat, menenteramkan dan menenangkan jiwa kita. Jadi kalau hati kita udah benar dalam iman Allah, beribadah kepada Allah udah benar, hati kita tenang. Yang disebut cuma Allah, yang dipuja cuma Allah, yang diingat cuma Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut nama Allah, hanya dengan mengingat Allah, jiwa hati akan tenang. Nah ini tidak bisa kita pungkiri kalau itu sudah terpatri di hati kita. Kemudian yang kelima, memahami dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Oleh karena itu kita yakin kalau kita sudah iman kita sudah bagus, akidah kita sudah bagus, kita ikuti ajaran Rasulnya dan kita tahu persis tentang tujuan Allah ciptakan kita itu hakikatnya apa, kita paham. Al-Quran membenarkan, memberikan pedoman kepada kita di Al-Zariyat ayat 7, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena hakikatnya kita diciptakan, jin pun diciptakan oleh Allah tidak lain liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikatnya sebenarnya. Jadi kalau kita pahami surat Al-Zariyat ayat 7 itu ya, intinya kita diciptakan Allah dan ibadah, nggak ada yang lain. Itu pentingnya meluruskan, menguatkan akidah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagaimana agar akidah kita ini dapat kita wujudkan menjadi akidah yang mantap, menjadi akidah yang kuat? Ada cara-cara kiat-kiatnya yang diajarkan ulama. Yang pertama kata para ulama adalah niatkan dalam semua ibadah kita, niatnya tidak lain adalah mencari ridho Allah. Kembali, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, niatkan kembali mencari ridho Allah. Termasuk hari ini, pagi ini kita hadir,
kalau hujan turun, situasi pun kayaknya mendukung tuh kalau kita tarik dari selimut. Ya, mata kita tupanya tadi kalau kita pikir-pikir berat kayaknya membuka mata itu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir seperti ini tadi. Ini perjuangan berarti Bapak Ibu terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Enggak semua orang Pak bisa begini. Jangan dianggap ringan, jangan sepele hadir ke masjid seperti ini. Jangan dianggap ringan, apalagi subuh, apalagi asyar dan subuh. Kalau kamu tahu merangkak pun kamu lakoni katanya gitu. Ini Bapak Ibu hujan jauh lagi rumahnya datang ke sini, masya Allah. Apalagi niatnya tadi lurus itu, tidak ada lain. Cari ridho Allah. Insya Allah balasan dari Allah akan luar biasa di akhirat yang akan datang. Amin ya Rabbal. Ridho Allah di atas segala-galanya. Dia melakukan sesuatu, pikirin kira-kira Allah ridho apa enggak? Kerja yang ini sama yang ini, kira-kira yang diridhoi Allah yang mana? Jadi manusia yang baik, ya, yang ingin akidahnya terpelihara, terjaga, maka di dalam melakukan sesuatu harus berdasarkan ridho Allah. Bukan karena Bapak Ibu melakukan aktivitas apalagi ibadah banyaknya, bukan. Kita sedekah dilihat dari banyaknya, bukan. Kita melakukan kebaikan dilihat dari segi besarnya secara mikro makro, bukan. Dalam hal ini Allah lihat dari hati. Kemudian di mana perbuatan itu dilakukan dengan penuh keridhaan sehingga kontinu perbuatan itu dilakukan. Innallaha yuhibbul a'mal adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan hamba itu bukan dari banyaknya, tapi Allah lihat dari adwam, kekontinuannya, kesinambungannya, keistiqomahannya. Wa in qalla, walaupun perbuatan istiqomah itu dikerjakan sedikit, masya Allah, itu lebih dicintai Allah. Seperti Bapak ini sekarang, tiap hari atau tiap minggu istiqomah untuk ngaji, tiap waktu habis sempat baca Quran, walaupun nggak banyak cuma satu ayat, tapi kontinu setiap habis sholat satu ayat. Itu amalan-amalan yang mudah ridho Allah, karena kita niatnya bukan macam-macam. Kalau niatnya macam-macam, ya sekali jubir banyak gitu, tapi setahun sekali misalnya, ya, itu kurang bermakna. Yang bermakna itu yang kontinu walaupun sedikit. Itu tadi dasarnya. Insya Allah, kalau segala perbuatan kita itu bermuara pada ridha Allah, insya Allah akidah kita akan terpelihara, akan terwujud akidah yang kuat di hati kita. Yang kedua, pegang terus Al-Quran dan As-Sunnah. Kita jangan pernah abaikan yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dasar-dasar dalam mengambil hukum itu bukan hanya Al-Quran dan hadis, ada ijma, ada qiyas, ya, dan juga ada dasar yang lain yang dibenarkan dalam ilmu fikih. Ini kalau kita pedomani Al-Quran dengan baik, kita pedomani hadis dengan baik, jadi pijakan kita, ini akidah kita akan kokoh, kata ulama. Apa dasarnya bahwa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan berpegang teguh pada hadis? Kita diingatkan dengan hadis Rasulullah ketika beliau melaksanakan haji wada, beliau memberikan taraktu fikum amrayn. Kata Rasul, aku tinggalkan dua perkara. Ma in tamassaktum bihima. Apabila dua perkara itu kamu pegang teguh dengan baik, lan tadilu abada, niscaya kalian gak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Kata Rasul, kitab Allah Al-Quran wa sunnah Rasul, dan sunnah Rasul, hadis-hadis Rasulullah. Ini cara kedua agar Bapak Ibu
kita semua akidah kita ingin mantap, pegangi rahasia kedua. Jangan pernah keluar dari Al-Quran dan jangan pernah keluar dari hadis. Itu pijakan pokok kita. Ibarat kereta itu rel kita. Kalau kita jalannya di situ, yakin lurus kita. Bukan hanya kita pegangan terus, kita pun cinta, kita baca, kita pelajari isinya. Nanti Al-Quran akan membimbing kita di jalan yang lurus. Bukan hanya sekedar cinta, kita pelajari, lalu isinya pun kita amalkan dalam kehidupan. Itu yang lebih membumi dalam kehidupan. Man ja'al Al-Quran amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'al Al-Quran amamahu saqahu ilal nar. Jelas sudah. Siapa yang jadikan Al-Quran di depan sebagai imam, kita makmumnya di belakang, Al-Quran bimbing dia ke surga. Tapi siapa yang sebaliknya, man ja'al Al-Quran khalfahu, siapa yang jadikan Al-Quran di belakang, dia imamnya, saqahul ilana, Quran hendam dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini jelas sudah pedoman kita yang kita pegang teguh itu. Bapak Ibu, berapa investasi pahalanya kita dapat dari Al-Quran kalau kita baca. Al-Quran kata Rasul, siapa yang bersahabat dengan Quran, dia akan jadi mulia. Bukan hanya di dunia kata Rasul, tapi dia pun akan dimuliakan Al-Quran di akhirat. Kan ada hadisnya. Siapa yang menjadikan Quran sebagai sahabatnya, dia berteman dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu apa? Syafi'an li ashabi. Maka Al-Quran nanti di akhirat jadi apa? Penolong sahabatnya itu. Ya, makanya itu jadikan teman Quran itu bisa. Bagaimana caranya? Ya, tadi selalu kita buka-buka, selalu kita kebayang, selalu kita baca, ya, kita biarkan. Sempatkan. Bahkan kata ulama, kalau nggak sempat baca Quran di rumahnya, baca tarawih dulu Quran aja katanya. Maksudnya gimana? Ya di ruang tamu ada Qurannya, di kamar ada Qurannya, termasuk di dapur mungkin di tempat yang tinggi ada Quran, di ruang belajar anaknya ada Quran. Kenapa maksudnya? Agar kita selalu lihat sehingga ada keinginan membuka. Gitu. Gimana kalau nggak sempat membuka? Paling saya Quran yang berbicara. Aku banyak tapi kok aku nggak dibaca. Nah, jadi nanti dia akan berkeinginan. Jadi banyakin Quran aja di rumah kita dulu, itu caranya. Kedua bagaimana lagi? Ya kita mungkin ya, kita banyak bermuajahah, bertatapan dengan Quran, bahas Quran di rumah. Nah, itu seperti itu. Apalagi Quran kalau kita baca di rumah kita, Bapak, Masya Allah. Hadis jelas, baca Al-Baqarah di rumah kita itu akan terhindar dari godaan makhluk Allah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah aja, yang lain aja bagaimana? Ingin luas rumah kita, kata Rasul Al-Quran, cara resepnya. Ya. Kata Rasul, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian itu dengan bacaan-bacaan Quran. Jadi ingin luas rumah, bukan meterannya ditambahin. Ingin luas rumah, bukannya kita lebar-lebarin, tapi luaskan rumahmu, kata Rasul, bacain Quran di dalamnya. Tujuannya apa? Nanti akan ada cahaya Allah di rumah itu, sehingga rumah itu ada barokah. Semua rumah itu ada hidayah, penghuni-penghuninya selamat, penghuni-penghuninya itu tentram jiwanya. Sampai Rasulullah perintahkan, kata Rasul, Al-Qi khati'ataka, tangisi kesalahanmu, wa amlik lisanaka, jaga lisanmu, wa sa'ya baitaka, dan luaskan rumah. Itu 3 hal pesan Rasul. Kalau kita punya salah, punya dosa, tangisin, jangan gembira, tangis, kesel katanya gitu. Kalau punya dosa, punya salah, itu orang baik. Yang kedua,
kalau punya mulut, pelihara mulut. Jangan gampang ucapin, karena orang belum tahu sedang omongan kita. Yang ketiga, luaskan rumah. Dengan apa? Quran, caranya meluaskan rumah. Ini yang kedua. Pegang teguh terus Al-Quran. Maksudnya apa? Inti ajarannya terjemahkan dalam kehidupan. Insya Allah gak sesat. Yakin. Bukannya jaminannya orang. Rasul yang menjamin langsung kamu gak akan sesat selama-lamanya, kata Rasul. Kemudian yang ketiga, pahami makna nama-nama indah bagi Allah. Nah, ini cara akidah kita ini ingin mantap, ingin baik. Pahami nama-nama indah Allah. Apa nama-nama indah Allah? Asmaul Husna. Tuh, ada 99 nama Allah. Pahami itu. Kemudian maknanya kita terjemahkan di dalam batin kita. Bukan sifat-sifatnya lagi. Kalau sifat wajib bagi Allah yang pernah kita baca dulu. Ini karena namanya Asmaul Husna. Nama-nama Allah ada 99. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Wahhab. Nah, sampai akhir 99. Insyaallah udah ada yang hafal juga. Andai kan belum hafal, baca, lihat. Baca tuh kita. Masya Allah Bapak Ibu, membaca Asmaul Husna pahalanya luar biasa dari Allah. Jangan dianggap sepele. Nama-nama yang mulia bagi Allah itu Asmaul Husna kita baca. Kita senandungkan di rumah sendiri sambil nunggu azan misalnya, atau juga sambil kita mentolak sebentar waktu kita berzikir dengan sebutan itu. Itu nama Allah kita baca, akidah kita, keimanan kita, dan juga keberkahan hidup kita itu akan terasa dengan membaca. Karena kita yakin yang punya nama-nama indah itu cuma Allah. Karena kita yakin yang berhak menyandang agung itu hanya Beliau Zat Rabbul Izzati Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pahami itu Asmaul Husna, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yuriduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malu. Kata Allah, artinya Allah mempunyai asmaul husna, nama-nama yang bagus, maka bermohonlah kepadanya. Jadi kita minta bermohon, kata Allah, kepadanya, kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung itu. Dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Tuh. Kita harus menghindar kepada orang-orang yang menyebut nama Allahnya menyimpang, yang meyakini Allahnya itu beda. Nanti mereka akan mendapat balasan atas segala yang mereka kerjakan. Ini budaya musyrik, budaya syirik yang salah dalam memahami tentang nama-nama yang baik bagi Allah. Tinggalkan, kata Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan atas segala yang mereka kerjakan. Ini. Kemudian 7 menit lagi ya. Yang keempat, perbanyak apa nih upaya yang keempat agar akidah kita ini wujudnya bagus, kuat, baik itu. Yang keempat, kata para ulama, perbanyak tafakur tentang ciptaan Allah. Pikirin tentang ciptaan Allah. Tafakkaru bi khalqi wa la tatafakkaru bi dzatillah. Jadi kita memang harus berpikir tentang ciptaan Allah. Betapa indahnya ciptaannya.
gunung menjulang begitu tinggi, laut berhampar hampir tidak bertepi. Betapa indahnya laut ini. Ini semua anugerah ciptaan yang maha agung Allah. Kalau yang diciptakan aja seperti ini, gimana yang menciptakan? Akhirnya rasa keimanan kita semakin tumbuh. Itu yang dimaksud. Jangan kita berpikir Allah kayak apa ya? Ini nggak boleh sekali-kali. Gawama utitu minal ilmi ila qalil. Janganlah kamu membayangkan, memikirkan tentang zat Allah. Ilmu kita tuh sedikit, gak akan nyambung. Sedangkan Allah kekuasaan maha. Makanya jangan. Kalau kita pikirin zat Allah niscaya yang ada terkikislah nilai keimanan kita. Makanya pedomani ayat ini, tafakkaru fi khalqi wa la tatafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang sudah Allah ciptakan. Jangan sekali-kali kamu mikirkan zat Allah. Jangan kita. Gak akan nyambung, gak akan sampai Pak kita. Allah zat yang maha segalanya. Allah zat yang maha. Kita lihat ciptaannya di dalam surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kata Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang berakal. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian kita pikirkan, kita mikirin itu satu, kita menggunakan akal kita. Jadi pikir itu, langit tanpa tiang bisa menjulang seperti ini. Bumi terhampar luas, manusia begitu banyak, satu pun gak ada yang sama. Berarti yang menciptakan jauh lebih istimewa ketika ciptaan. Itu yang harus kita pikirin. Sehingga apa? Tambah tumbuh rasa iman kita kepada Allah. Tambah yakin akan kebesaran Allah. Inilah cara-cara yang keempat. Kemudian terakhir Pak, yang kelima ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Kayak gini nih, insya Allah. Ini mudah-mudahan semua orang saleh yang nanti akan mendapatkan kebaikan semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bergaul. Atau kata hadis, kata Rasul apa? Qula ta'uhu ma'asolihin. Syarat orang bahagia itu 4 Pak, kata Rasul dalam hadis. Salah satu resep ingin bahagia kata Rasul, qula ta'uhu ma'asolihin. Bergaul dengan orang-orang saleh. Ini pun sama kata ulama. Ketika kita ingin akidah mantap, yang kamu pergauli orang-orang baik, orang-orang soleh. Jangan dianggap sepele bergaul dengan orang soleh itu. Orang saleh pasti akan menularkan kesalehannya. Karena apa? Kita dilarang bergaul dengan orang yang akhlaknya jelek, imannya jelek, ahli maksiat, ahli munkar. Karena apa? Inna khala ika supaha'u tu'bi. Sesungguhnya perilaku jelek itu menular, kata Rasul. Jadi menular Pak. Kalau kita temenin orang yang nggak pernah sembahyang, nggak pernah ibadah, menular sama kita. Makanya kata Rasul, para ulama memberikan satu kajian mahfudot kata-kata indah apa? Sodikuka man abgaka la man adhakaka. Temanmu hakikatnya adalah orang yang membuat kamu menangis, bukan yang membuat kamu tertawa. Jadi Bapak Ibu, kita jangan salah pilih. Oh, ketemu sama dia membuat kita gembira. Wah, malam minggu diajak main ke puncak, lalu ditraktir karaoke, senang-senang, wah jalan-jalan. Itu kata Pak Haris apa? Bukan teman yang begitu, yang membuat kita bahagia, tertawa, terbahak-bahak, bukan teman. Tapi teman yang bagaimana? Yang selalu ditegur, udah sholat dulu. Tuh, ketika kita sedang gembira-gembira, ditegur, jangan terlalu gembira. Itu teman hakikatnya yang ngajak ayo sholat ke waktunya tuh. Jadi intinya teman bukan yang ngajak ketawa, tapi yang ngajak nangis. Ayo kita tobat, renungin dosa-dosa kita nangis, sesali. Teman
hakikatnya begitu. Makanya di sini 5 hal itu pokok enggak kunci. Ini insya Allah nih yang hadir Bapak Ibu bergaul seperti ini pencipta masjid, mudah-mudahan semua ini orang saleh dan solehah. Nanti dipertemukan dalam ridho Allah di akhirat di surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sesuai waktunya ya. Karena saya juga nanti mungkin sebelum jam 6 udah meninggalkan. Karena hari ini ada upacara. Upacara hari ini mentornya sama. Hari bersambut hari ini. Sebelum saya akhiri barangkali sesuai dengan MC tadi mengatur acara ada yang menanya. Silakanlah 5 menit aja. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau izin bertanya Ustaz. Iya. Sebagai tuntunan kita beribadah adalah Quran dan hadis tadi Ustaz katakan. Nah, saya pernah membaca hadis Ustaz, kuciptakan alam semesta beserta istri karena Muhammad kata gitu. Nah, dan di satu sisi gitu kita Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Nah, ini bagaimana Ustaz? Kan seperti itu bertentangan. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sharing, berhak menjawab yang lain juga karena itu tujuan dari kebenaran. Apa yang ditanyakan tadi bahwa dasar yang melandasi hukum dalam kita beribadah, beriman kepada Allah, dasar yang qat'i Al-Quran dan hadis, ijma' qiyas, al-uruf, wasolihul mursalah juga ada di dalam ketentuan agama kita. Kaitannya dengan apa yang ditanyakan Bapak tadi bahwa aku ciptakan langit dan bumi karena Muhammad, itu salah satu memang menyatakan bahwa betapa mulianya Nabi Muhammad, dan itu pun dijelaskan di dalam beberapa qaul termasuk hadis. Ya, bahkan di dalam riwayat lain sampai ada seorang nabi yang terheran-heran di surga namanya belum ada, terpampang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang nggak bisa kita pungkiri. Nabi Muhammad adalah insan yang kredibel, manusia agung, nyaris nggak ada cacatnya dalam diri dia. Pantas kalau beliau menjadi suri tauladan. Sampai yang bersolawat bukan hanya kita, malaikat dan Allah pun bersolawat kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang kekasih Allah. Nah, kaitannya dengan tadi ayat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Dalam konteks ayat ini dan hadis tadi tidak ada pertentangan satu sama lain. Ya, bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kemuliaan zatnya dan keagungan namanya, dan Allah sebut seperti itu tadi menandakan bahwa betapa mulianya Nabi Muhammad. Ya, sampai kata Allah, kamu bukan kamu tidak aku ciptakan langit dan bumi itu, sangat penghargaan yang luar biasa. Nah, artinya di dalam Az-Zariyat ayat 7 itu fungsi kita nih sekarang di dalam kehidupan ini tidak lain tujuan Allah ciptakan kita ya memang untuk kembali kepada Allah. Jadi kalau kata kita ini sekarang melakukan kegiatan termasuk ini memang sudah tujuan Allah. Ya, seperti itu Pak pemahamannya. Cuma yang saya pengen tahu stressing pertanyaan Bapak itu di mana? Jadi Allah itu untuk siapa? Tadi dikaitkan dengan pertanyaannya, Allah itu untuk siapa? Oh iya, jelas ya. Jangan kita memiliki salah tafsir dalam hal ini. Ya Allah ini untuk semua makhluknya, termasuk Nabi Muhammad makhluk Allah. Makanya tapi jangan sampai kita ketika Allah memuliakan Nabi Muhammad, jangan sampai kita memiliki penafsiran Nabi Muhammad kedudukannya sama dengan Allah. Jangan, akidah jaga itu. Tadi jelas sudah, jangankan nyembah, berdoa saja nyebut nama Nabi nggak boleh kita. Kalau nggak boleh titik.
Sifat Allah disebut boleh dalam berdoa. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Jal Jalali wal Ikram, ya Hamidul Majid, boleh. Tapi kalau udah nyebut amin ya Allah, amin ya Rasulullah, tak boleh. Jadi jangan sampai kita terpancing dengan tadi Allah memuliakan juga namanya. Dan kita mau bilang kepada Allah, Allah punya Allah, Allah tetap Zat yang maha segalanya. Nabi Muhammad ciptaannya. Cuma kekasihnya yang dekat dengan Allah ya beliau. Jadi sekali lagi jangan kita terpancing sampai akhirnya kedudukan Nabi Muhammad sama dengan Allah salah itu terpleset akidah kita. Alhamdulillah, semoga tidak. Jadi seperti itu, barangkali ada yang mau menambahi ya. Kita sharing Pak, kita sama-sama. Saya ingin menanyakan tentang tujuh Allah tadi Ustaz yang kita sampaikan. Semua kita melakukan sesuatu karena memang mengharapkan ridho Allah saja. Jadi ada orang yang berbuat sesuatu secara kontinu itu untuk salah satunya mencari ridho Allah. Tetapi untuk zaman sekarang ini sering kita lihat melakukan kontinu tapi ujungnya kalau orang Islam itu ada yang murtad juga. Ada yang murtad. Jadi dia melakukan sesuatu tapi ujung-ujungnya suruh khotimah gitu kan. Nah tapi juga sebaliknya ada orang yang tidak pernah melakukan sesuatu, misalnya banyak maksiat, tapi di ujung-ujungnya dia tobat, dapat hidayah gitu. Nah pertanyaan saya, apakah kita bisa memahami bahwa kita sudah berada dalam ridha Allah kita untuk menghindari hal-hal seperti tadi, misalnya jadi di ujung-ujungnya kita jadi murtad atau sesuatu. Terima kasih Ustaz. Ya, ya memang nggak ada jaminan di akhir kita seperti apa. Bisa lain kita tadi berpegang teguh terus kepada ajaran-ajaran Allah. Orang yang baik di akhirnya sebagaimana yang kita sebut husnul khatimah, baik di pengakhiran. Nah makanya itu caranya bagaimana? Di samping kita terus pegang teguh tauhid kita tadi dengan yang 5 hal tadi, dia juga diiringi dengan doa kita kepada Allah. Karena kita kan gaib ke depan seperti apa Pak? Kita gaib, tapi kebaikan tidak akan pernah tertukar dengan kejelekan. Amal kita tidak akan bertukar dengan amal orang lain. Kalau kita emangnya awalnya baik, kita pertahankan terus, lurus nanti kita berdoa, mudah-mudahan husnul khotimah. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, dan doa itu mohon dimudahkan dalam syakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah, minta kita di akhirnya menurut husnul khotimah. Ya. Makanya ketika kita ini lengah, bisa jadi walaupun awalnya kita baik, tapi ternyata kita juga karena enggak kita iman kita enggak bina, akidah kita enggak pertahankan, ya bisa jadi Pak apa yang Bapak sebut tadi, bukan murtad tentunya Pak. Kalau murtad keluar dari agama, ini artinya mungkin orang artinya tersesat di jurang kenistaan yang artinya subul khotimah. Berbeda dengan murtad. Kalau murtadnya keluar Pak dari agama. Sedangkan kalau yang husnul khotimah, ya aja pasti akhirnya pun meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, keadaan baik. Nah, apa sih cara-caranya itu agar seperti tadi yang husnul khotimah bukan suul khotimah? Ya tadi ini dengan salah satu caranya Bapak kita bina iman kita seperti ini. Mengapa manusia ada yang suul khotimah, ada husnul khotimah? Karena iman kita ini kalau nggak dibina dengan 5 hal tadi, kalau tidak juga kita berikan itu, karena iman kita yazid wa yanqus, naik turun. Ini keadaan iman manusia kata Rasul. Ada imannya yazid wa yanqus, naik tak turun-turun. Siapa? Imannya para anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul, para wali itu. Ada imannya wala yazid wa yanqus, enggak naik enggak turun. Siapa dia? Iman malaikat. Ada imannya wala yazid wa yanqus, yazid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Siapa dia? Kita nih. Makanya perlu pembinaan. Salah satu apa? Kita hadir kayak gini, kita membina. Makanya wajar ketika ada khotib berceramah selalu wasiatnya apa? Takwa. Jumatan wasiatnya takwa.
pengajian subuh takwa, pengajian bulanan juga di tetangga kita takwa. Wajar, karena itu bina iman. Ada iman yang terakhir yang paling celaka. Walayajid yankus, nggak pernah naik imannya tapi turun terus ngedrop. Siapa dia? Dia orang rusak, orang fasik, kata Rasul. Masya Allah. Nah, itu. Jadi sekali lagi Pak, nggak ada jaminan kita ke depan suhul khotimah atau suhul khotimah. Itu bergantung bagaimana cara kita membina imannya dari sekarang. Dengan pedomani apa yang diajarkan Rasul dengan cara saling kayak gini, makanya bagus sekali. Kita adakan saling nasihat, menasehati, saling kita sharing, akhir iman kita terjaga. Sambil apa yang kedua caranya Pak? Caranya kita berdoa, karena doa kekuatan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Ya. Yang jelas, ya Allah biha bi husnil khotimah. Kenapa pakai bi husnil? Ada ba itu huruf jar dari ilmu. Setelah ba harus wajib asroh. Jadi bi husnil. Kalau ada orang yang baca bi husnul, salah. Itu huruf jar, Pak. Makasih. Kecuali kalau huruf gue sorry, ya nggak ada pengaruh. Kalau ada huruf jar juga tetap aja dia harapannya harus patah. Itu huruf gue sorry. Demikian Pak Ano. Demikian Pak ya, waktunya kita sudah cukup. Bapak juga mau sholat nanti, saya juga akan melaksanakan tugas lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat pembinaan iman akidah kita. Sekali lagi karena saya manusia biasa, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua orang-orang yang dipelihara akidahnya oleh Allah, sehingga mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah.